Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman yang akan kami baca. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan kita dengar yang tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22, firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kehidupan dan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada lagu anak sekolah minggu atau pelayan anak begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwa melayang. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Lagu yang singkat, tetapi dapat mengajarkan hal baik bagi anak-anak dan bagi kita semua. Bahwa dalam menjalani kehidupan selalu ada tawaran untuk menggampangkan. Tetapi harus hati-hati, sebab mungkin itu jalan kebinasaan. Walaupun berat dan sulit jalan yang sedang kita lalui, tetapi bila kita tetap di dalam Tuhan, maka itu akan menggembirakan bagi kita. Jadi, kita selalu ada di persimpangan jalan. Mau pilih mana? Mau pilih yang lebar atau yang sempit? Saudara-saudara, pengalaman melayani dan mengajak umat untuk mengambil bagian dalam kegiatan dan beribadah dalam ibadah bersama, kadang-kadang menerima berbagai alasan yang disampaikan. Ada yang berkata begini, saya masih repot urus anak-anak, Pak. Saya khawatir anak-anak saya ini yang masih kecil-kecil ini justru mengganggu hikmatnya beribadah dalam ibadah keluarga dan ibadah-ibadah lainnya atau kegiatan lainnya yang diadakan gereja kita. Akhirnya dia tidak datang beribadah atau tidak aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Ya, ada alasan yang dibuatnya. Dapatkah alasan itu diterima? Yang benar adalah biarkan anak-anak itu ikut beribadah. Bahwa suka lari ke sana kemari, itu hal biasa bagi anak-anak. Tidak usah itu menghalangi kita beribadah. Justru bila mereka terbiasa beribadah karena dibawa oleh orang tuanya sejak kecil, maka itu akan terus terngiang dan terekam dalam dirinya bahwa orang tuanya selalu membawanya beribadah. Sehingga suatu saat nanti apabila dia berada di suatu tempat di mana sulit mengikuti ibadah bersama karena hanya sedikit atau karena kesulitan lainnya, maka dia akan mengingat bahwa dulu mereka sering dibawa oleh orang tuanya untuk beribadah. Sehingga itu akan mendorong dia untuk rajin beribadah, rajin mengikuti kegiatan di persekutuan di mana ia berada, walaupun dalam keadaan sulit. Orang tua memang sangat menentukan dalam mendidik anak-anak untuk dekat dan percaya kepada Tuhan. Keteladanan orang tua atau yang dituakan sangat berkesan
sangat menentukan bagi anak-anak atau yang lebih muda. Apalagi saat ini kita masih menghadapi wabah corona. Bila kita tidak menerima bimbingan untuk tetap dapat beribadah kepada Tuhan, maka keadaan ini telah menjadi alasan bagi kita untuk tidak usah beribadah lagi. Karena memang tidak boleh beribadah di gedung gereja. Alasannya tepat. Tetapi apakah karena tidak dapat beribadah di gedung gereja sehingga kita tidak dapat lagi beribadah, atau tidak boleh lagi beribadah, atau tidak perlu lagi beribadah kepada Tuhan? Ibadah bersama kan tidak harus di gedung gereja pada saat ini. Apalagi bagi anak-anak dan yang lanjut usia serta yang sedang sakit, justru diharuskan beribadah di rumah saja, tidak lagi di gedung gereja. Saudara-saudara, seperti yang diberitakan bahwa mulai hari Senin depan tanggal 14, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, diberlakukan lagi di Jakarta. Bahkan lebih ketat dari sebelumnya. Tentu gereja akan mengikuti persyaratan tersebut. Artinya, kembali lagi, tidak dapat beribadah di gedung gereja. Sebaliknya, di tempat kita, mulai hari Minggu besok, tanggal 13, kita akan mulai beribadah di gedung gereja. Setelah sejak tanggal 22 Maret yang lalu, kita tidak pernah beribadah lagi di gereja. Walaupun tentu harus tetap selalu waspada. Harus dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Kita harus selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan dari semuanya ini. Kita serahkan kepada Tuhan, dan kita mohon bimbingannya untuk apa yang harus kita lakukan. Kita berharap agar kita tetap dapat beribadah. Kita turut menentukan agar keadaan kota kita berada di zona yang nyaman. Kita harus terus berjuang mengajak semua warga masyarakat untuk taati protokol kesehatan. Artinya kita sendiri harus terus melakukannya. Sekiranya pun ada yang kita lihat orang lain tidak menaatinya. Apalagi mulai hari Senin tanggal 14 akan berlaku peraturan daerah Perda NTB bahwa yang tidak taat protokol kesehatan termasuk tidak pakai masker akan didenda 100.000 per orang. Tujuannya agar kita semua taat dan akhirnya kita dapat menekan keadaan sehingga kita masuk ke zona hijau. Tentu kita semua berharap agar keadaan kita boleh masuk ke zona hijau atau zona di mana kita bebas melakukan aktivitas seperti dulu. Walaupun mungkin tidak persis seperti dulu lagi, namun new normal atau kenormalan baru atau nunut tatanan baru NTB. Kita terus dan turut menentukan keadaan itu. Kita turut menentukan, yaitu bila kita semua warga masyarakat disiplin protokol kesehatan. Mari kita usahakan. Kita turut dan masing-masing secara bersama-sama sangat menentukan masa depan kita bersama. Sekali lagi, mari kita taati protokol kesehatan itu. Karena itu, mari kita dengar nasihat yang baik yang diajarkan oleh orang tua kita, yaitu kita dengar firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Bila kita taati nasihat orang tua atau firman Tuhan yang kita dengar, maka kita akan disembuhkan dan dihidupkan. Artinya, ketaatan kita kepada Tuhan yang kita wujudkan juga dalam ketaatan kepada protokol kesehatan yang sedang berlangsung karena wabah corona ini akan dapat memberi kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Kalau kita semua taat Tuhan dengan juga
melakukan protokol kesehatan, maka kita akan hidup dan akan sembuh. Seperti tadi kita baca firman Tuhan di Amsal pasal 4, khususnya ayat 22 itu. Tadi dikatakan begini. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, sekarang mari kita mengatur diri untuk berdoa. Boleh secara berantai, seberapa kita yang sedang berkumpul di rumah kita masing-masing, atau secara sendiri-sendiri. Maksudnya masing-masing berdoa di tempatnya. Kita doakan kota kita dan daerah provinsi kita, bahkan negara kita, bahkan lebih lagi seluruh dunia ini, agar dibimbing oleh Tuhan. Kita doakan para pemimpin dan semua warga masyarakat agar bekerja sama mewujudkan disiplin protokol kesehatan, sehingga kita semua hidup dan sembuh, dan doa-doa lainnya. Mari, silahkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.